ya. Kita sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Dalam belajar. Sepanjang hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita mau belajar tematik lagi. Nanti kita mau belajar apa saja ya, Bu? Hari ini kita akan belajar tentang kalimat pujian. Kemudian kita akan belajar bernyanyi juga. Terus belajar tentang panjang lamanya waktu. Kemarin sudah sedikit ya, Bu. Iya, nanti kita lanjutkan kembali. Nah, diperhatikan ya videonya. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan kembali ya belajar kita hari ini. Kita belajar tematik. Tema 8. Yuk bukunya disiapkan. Tidak serasa ya kita sudah sampai ke subtema 3 pembelajaran 5. Yuk anak-anak kita buka dulu bukunya halaman 141. Sudah ketemu? Sudah ya? Coba anak-anak perhatikan ada gambarnya loh di halaman 141. Nah, di sini ada gambar Siti dan teman-teman sedang apa ini? Sedang bekerja sama membersihkan halaman sekolah. Yuk anak-anak kita baca dulu ya bacaannya ya. Angin bertiup kencang sore kemarin. Hujan deras turun sepanjang malam. Banyak genangan air di halaman sekolah. Daun-daun memenuhi halaman. Sampah berserakan tertiup angin akibat hujan deras. Halaman sekolah menjadi kotor. Udin dan teman-teman akan membantu membersihkan halaman sekolah. Mereka membagi tugas untuk kerja bakti. Bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Nah, anak-anak, Udin dan teman-teman di sini bekerja bakti bersama-sama, bergotong royong untuk membersihkan halaman sekolah karena hujan yang kemarin sore yang begitu deras, anginnya kencang sehingga pohon-pohon di sini daun-daunnya pada berguguran sehingga mengotori halaman yang ada di sekolah mereka. Nah, anak-anak, ini mereka sikapnya baik ya. Mereka mau bekerja sama untuk membersihkan halaman sekolah. Jadi sekolah ini bukan hanya tanggung jawabnya bapak-bapak PP, ibu guru, bapak ibu karyawan, tetapi juga tanggung jawab anak-anak juga, tanggung jawab kita semua untuk menjaga kebersihan yang ada di lingkungan kita. Nah, anak-anak pasti juga selalu peduli ya dengan kebersihan yang ada di lingkungan kalian ya. Kita lanjutkan di halaman 142. Nah, di sini ada berbagai macam gambar. Semua anak tadi ikut bergotong royong, mereka semangat membersihkan sekolah. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali, kita akan mengulangi kembali tentang kalimat pujian. Berilah pujian untuk sikap mereka berdasarkan gambar ini. Yuk kita lihat berdasarkan gambar ini kalimat pujiannya seperti apa. Nah, di sini Udin baru apa? Mengangkat pot. Wah, hebat sekali Udin. Bisa mengangkat pot yang berat, misalnya seperti itu. Kemudian ini ada Siti dan Lani yang sedang menyapu. Wah, Siti dan Lani rajin sekali menyapu membersihkan halaman sekolah. Nah, di sini juga ada gambar teman kita Benny dan temannya yang sedang membersihkan apa ini genangan air yang ada di lapangan. Nah, anak-anak di halaman 142 ini tugas kalian yang pertama. Nanti kalian kerjakan di buku tulis tematik.
membuat kalimat pujian berdasarkan gambar ini. Pasti bisa ya membuat kalimat pujian ya. Oke, nanti dikerjakan dengan baik. Sebelum mengerjakan kita lanjutkan dulu ya anak-anak ya. Kegiatan membersihkan halaman sekolah belum selesai. Siti membutuhkan waktu lebih lama untuk menyapu daun-daun. Dayu hanya sebentar memunguti sampah botol plastik. Ayo kita hitung lamanya waktu mereka bergotong royong. Nah anak-anak, kalau menyapu waktunya pasti lebih lama daripada hanya memunguti sampah botol plastik. Karena sampah botol plastik yang ada cuma sedikit. Nah itu waktunya lebih sebentar dibandingkan dengan waktu menyapu. Menghitung waktu dengan berhitung. Kamu mengerjakan suatu aktivitas, mintalah salah satu teman untuk berhitung. Sampai hitungan keberapa kamu selesai. Misalnya kalau di rumah anak-anak bisa minta bantuan orang tua atau saudara. Misalnya anak-anak menyapu halaman. Nah, mintalah orang tua atau saudaramu berhitung sampai hitungan keberapa anak-anak itu bisa menyelesaikan aktivitas menyapu itu. Nah, misalnya seperti itu. Menghitung waktu dengan bertepuk, dengan tepuk tangan. Kamu mengerjakan suatu aktivitas, mintalah salah satu temanmu untuk bertepuk. Sampai berapa tepukan kamu selesai melakukannya. Itulah lama waktu yang kamu butuhkan. Misalnya anak-anak di rumah baru mencuci piring. Nah, minta orang tua atau saudara untuk bertepuk tangan. Nah, dihitung waktu kalian mencuci piring itu ada berapa kali tepukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai anak-anak selesai mencuci piring itu ada berapa kali tepukan itu waktunya. Nah, dengan berhitung atau bertepuk tangan itu bisa sebagai alat untuk mengukur lamanya waktu anak-anak mengerjakan suatu aktivitas. Di halaman 144 Lani dipilih menjadi petugas yang menghitung. Ia akan menghitung dari 1, 2, 3 sampai 10. Hitungan Lani menjadi penanda waktu bagi teman-temannya. Nah, misalnya anak-anak, berapa banyak daun berguguran yang dapat Dayu kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Di sini berapa ini? Ada 6. Nah, 6 daun. Berapa banyak daun berguguran yang dapat Beni kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 daun. Berapa banyak daun berguguran yang dapat Siti kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 daun. Nah, anak-anak di halaman 145 lakukan bersama temanmu. Nah, ini kita lewati ya anak-anak ya, kita tidak mempraktekkan bersama teman. Suatu saat kalian kalau bertemu dengan teman, kita bisa saling menghitung bersama-sama mengumpulkan daun. Pasti asik ini kalau kita lakukan di sekolah. Sekarang kita lanjutkan lagi di pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 6. Nah, kita lihat ya. Setelah hujan reda, matahari muncul kembali. Lani menunjuk ke arah langit. Teman-teman lihat, ada pelangi. Warnanya indah sekali. Merah, kuning, hijau, dan biru. Urutkan gambar dan beri tanda dan beri nomor dalam kotak yang tersedia sehingga menjadi urutan yang cerita yang urut. Nah, kita lihat di sini. Pelangi pada musim hujan. Nah, kita akan mengurutkan gambar ini. Ya, anak-anak ya, kita akan mengurutkan. Yang pertama apa ya? Yang pertama anak-anak ini berlari-lari. Atau yang ini, yo yang pertama yang mana? Yang pertama Udin dan Beni sedang bermain di dalam rumah. Nih bermain apa ini? Mobil-mobilan. Nah, setelah itu mereka keluar untuk bermain di luar. Nah, yang kedua ini. Nah, setelah itu mereka
bermain hujan-hujanan di sini ya. Nah, karena udah gerimis ini, dia masuk ke rumah. Nah, melihat hujan ini. Nah, tadinya baru gerimis ini di luar. Nah, setelah itu mereka melihat hujan dari dalam. Nah, setelah hujan reda, mereka kembali keluar melihat pelangi. Nah, anak-anak, dari gambar halaman 147 ini, anak-anak mencoba mengurutkan, kemudian buat cerita berdasarkan gambar ini. Anak-anak mencoba menceritakan gambar ini. Jelas ya, nanti dikerjakan di buku tulis tematik sebagai tugas kalian yang kedua. Sebelum mengerjakan tugas, kita lanjutkan dulu anak-anak. Di halaman 148, berdasarkan gambar di halaman tadi 147, kamu buat cerita dengan kalimatmu sendiri. Itu tugas kalian ya, yang kedua ya. Nah, anak-anak, saat melihat pelangi, Siti menyanyikan lagu pelangi. Nah, lagu pelangi ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Siapa yang sudah bisa menyanyikan lagu pelangi? Pasti semua bisa ya. Kita nyanyikan bersama-sama yuk. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, di lagu pelangi ini menceritakan tentang alangkah indahnya pelangi yang diciptakan oleh Tuhan itu berwarna-warni ya, seperti lukisan. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Nah, nyanyikanlah bersama teman-temanmu, nyanyikanlah dengan nada yang tepat. Anak-anak boleh menyanyikan di rumah dengan hati yang gembira. Dinyanyikan ya nanti ya lagu pelangi-pelanginya ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 150. Siti membacakan ceritanya di depan kelas. Teman-teman senang mendengar cerita Siti. Ayo kita ukur lamanya Siti membacakan cerita. Kita mengukur dengan lagu pelangi. Saat Siti bercerita, guru akan memperdengarkan lagu pelangi, memutarkan lagu pelangi. Lagu pelangi diperdengarkan dari audio. Ulangi beberapa kali hingga Siti selesai membaca cerita. Ternyata lama Siti membacakan cerita sama dengan 2 kali lagu pelangi. Giliran Edo bercerita, ternyata lama Edo membacakan cerita hanya 1 lagu pelangi. Nah, anak-anak, di sini ada gambarnya Siti dan Beni ya. Lagu dapat kita jadikan alat ukur untuk menentukan waktu. Alat ukur seperti ini disebut alat ukur tidak baku. Selain lagu tadi, anak-anak bisa menggunakan apa tadi? Hitungan, bisa menggunakan tepukan tangan, dan juga bisa menggunakan putaran lagu. Sekali diputar lagunya sudah selesai belum? Kalau belum, diputar lagi. Nah, berapa kali aktivitas yang kalian lakukan itu? Berapa lama lagu dinyanyikan atau diputar? Nah, bacakan ceritamu di depan kelas. Hitung lama waktu kamu membacakan cerita. Gunakan lagu pelangi untuk menghitungnya. Berapa kali mengulang lagu pelangi sebagai lamanya waktu. Nah, anak-anak, tadi di tugas yang kedua, anak-anak membuat cerita berdasarkan gambar di halaman 147. Kalau ceritanya sudah selesai, anak-anak boleh loh membacakan cerita itu di depan orang tua anak-anak. Nanti mintalah orang tua untuk menyanyikan lagu pelangi. Berapa lamanya anak-anak membacakan cerita, berapa kali lagu pelangi itu dinyanyikan. Nah, itu salah satu alat ukur waktu yang tidak baku, yaitu dengan nyanyian. Nah, di halaman 152 di sini ada nama siswa, lama waktu bercerita, tulis hasil pengamatanmu. Karena anak-anak tidak mengamati teman bercerita, ini kita lewati ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan di halaman 153. Lani memuji Siti karena berani bercerita di depan kelas. Dayu memuji Siti karena suaranya terdengar dengan jelas. Edo juga memuji Siti karena ceritanya menarik.
Siti mengucapkan terima kasih untuk semua pujian. Nah, kalau anak-anak dipuji, jangan lupa ucapkan apa? Terima kasih ya. Berilah pujian untuk penampilan temanmu. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada teman yang telah memuji kamu. Sebagai menghargai temanmu yang memuji kamu, anak-anak ucapkan apa? Terima kasih. Kita lanjutkan di halaman 154. Pulang sekolah, Siti merasa lapar. Ibu telah menyiapkan makanan lezat untuk Siti. Siti makan bersama keluarga dengan aturan yang sesuai. Bagaimana suasana di keluargamu saat makan? Apakah semua sesuai dengan aturan? Nah, anak-anak, kita makan di meja makan ya dengan tertib ya seperti Siti ya. Jangan lupa sebelum makan apa aturannya? Mencuci tangan dan berdoa. Makan tidak bersuara atau tidak berbicara supaya tidak tersedak. Nah, itu salah satu aturan saat kalian makan. Nah, anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari di rumah saat makan harus bagaimana. Ikuti aturan ya. Oke anak-anak, belajar kita hari ini cukup. Besok kita lanjutkan kembali. Jangan lupa nanti anak-anak tetap belajar bahasa Inggris dengan Miss Yuyun yang semangat. Selamat belajar anak-anak. Nah anak-anak, hari ini kalian sudah belajar tematik. Jangan lupa nanti tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik, dengan semangat. Pasti semangat. Nah, nanti ada bahasa Inggris juga, Bu. Iya, ada bahasa Inggris juga. Nah, nanti belajar bahasa Inggrisnya dengan Miss Yuyun yang semangat ya anak-anak ya. Semangat pokoknya. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran tematik hari ini. Ya, sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat kami belajar. Berkati kami dalam kegiatan selanjutnya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa ya, nanti tugas-tugasnya dikumpulkan, dikirimkan ke Bu dan Bu Dita. Iya. Nanti juga ada bahasa Inggris, diperhatikan dengan baik. Dadah.